Halo semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Dividen Saham. Dan yang terhormat kepada Ibu dosen Eni Purwaningsih, SEMAK. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Shanita Yurifarunisa. Dan ada teman-teman saya, Naisyana Syabila Putri Asari, Rimbi Maura Syamsina, dan Syarotul Inayah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dividen saham. Dividen merupakan salah satu istilah yang kerap kali muncul dalam investasi sama. Bisa dibilang dividen saham adalah suatu kondisi yang banyak dinantikan oleh para investor saham. Secara mudahnya, dividen merupakan pembagian keuntungan yang akan diberikan oleh perusahaan atau emiten kepada para pemegang saham. Keberadaan dividen juga suatu keuntungan investasi saham yang bisa didapatkan selain dari capital gain ketika menjual saham. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen saham. Yang pertama, dividen kas. Dividen kas adalah jenis dividen yang paling umum. Perusahaan umumnya membayar ini secara tunai langsung ke rekening pialang pemegang saham. Yang kedua, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah suatu dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, namun dalam bentuk sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Yang ketiga, dividen saham. Dividen saham adalah perusahaan dapat membayar investor dengan tambahan saham. Yang keempat, dividen tunai. Dividen tunai adalah jenis dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham oleh suatu perusahaan dalam bentuk uang tunai atau cash. Yang kelima, dividen properti. Dividen properti adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk aset. Jenis dividen ini jarang digunakan karena proses pembagiannya lebih rumit dibandingkan dengan dividen tunai. Selanjutnya ada prosedur pembayaran dividen. Yang pertama, prosedur pembayaran. Tanggal diumumkannya secara resmi oleh emiten atau sebuah perusahaan publik terkait dengan bentuk dan jumlah pembagian serta jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Pengumuman ini biasanya juga dilakukan untuk proses pembagian dividen secara reguler. Tanggal pengumuman tersebut nantinya akan menyampaikan beberapa hal penting, mulai dari tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, hingga jumlah dividen tunai setiap lembarnya. Yang kedua, tanggal pencatatan. Waktu perusahaan melakukan proses pencatatan, siapa saja para pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Nantinya, para pemilik saham yang tercatat di dalam daftar pemegang saham dari sebuah perusahaan akan mendapatkan hak untuk bisa menerima pembagian dividen. Yang ketiga, tanggal kam dividen. Tanggal kam dividen adalah waktu atau tanggal hari berakhirnya proses perdagangan saham untuk para pemegang saham yang ingin mendapatkan dividen dalam bentuk dividen tunai maupun dividen saham dari sebuah perusahaan. Untuk prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naisya. Prosedur pembayaran dividen. 4. Tanggal ex-dividen. Tanggal ex-dividen adalah tanggal perdagangan saham dari sebuah perusahaan yang sudah tidak mendapatkan suatu hak untuk memiliki dividen. Hal ini akan menjadikan para investor yang melakukan proses pembelian pada tanggal ini pun setelahnya, maka investor tersebut sudah tidak bisa memasukkan nama mereka ke dalam daftar pembagian dividen. Pencatatan dividen pada laporan akuntansi. Utang dividen diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena umumnya dilunasi dalam waktu 1 tahun. Ini akan dicatat dalam neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Apabila laporan keuangan disusun antara tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran, saldo utang dividen harus dilaporkan di bagian kewajiban lancar pada neraca.
Utang dividen merupakan kewajiban yang unik karena dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan itu sendiri, bukan kepada pihak ketiga. Contoh soal, perusahaan CV air minum mempunyai 1 juta lembar saham. Perusahaan ini berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 500 juta. Kebijakan pembagian dividen atau biasa disebut dividen payout ratio adalah 40% dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan data tersebut, maka cara menghitung dividen pada perusahaan CV air minum yaitu sebagai berikut. Selanjutnya akan dijawab oleh Maura. Jawaban untuk contoh soal sebelumnya, dividen diperoleh dari rumus laba bersih yang dikali dengan dividen payout ratio. Jadi, laba bersih sebesar 500 juta rupiah dikali 40%. Hasilnya adalah 200 juta rupiah. Selanjutnya, kita hitung dividen per lembar saham. Dividen 200 juta rupiah dibagi 1 juta lembar saham. Jadi hasilnya adalah Rp200 per lembar saham. Siapa yang mendapatkan dividen? Pemegang saham biasa dari perusahaan pembayar dividen berhak menerima pembagian dividen jika mereka memiliki saham tersebut sebelum tanggal ex-dividen. Tanggal ex-dividen adalah tanggal batas waktu untuk menetapkan pembayaran dividen saat saham berpindah tangan. Kriteria mendapatkan dividen, pemegang saham biasa, dan memiliki saham sebelum tanggal ex-dividen. Dengan demikian, jika Anda membeli saham sebelum tanggal ex-dividen, Anda berhak menerima dividen yang akan dibayarkan. Namun, jika Anda membeli saham setelah tanggal ex-dividen, Anda tidak akan menerima dividen tersebut. Perusahaan yang tidak membayar dividen. Perusahaan yang bertumbuh cepat, terutama di sektor seperti teknologi dan bioteknologi, seringkali tidak membayar dividen secara teratur. Mereka cenderung menahan semua pendapatannya untuk membiayai penelitian dan pengembangan, ekspansi bisnis, serta operasional. Investor umumnya memaklumi ketiadaan dividen ini jika harga saham perusahaan tumbuh pesat. Namun, begitu sebuah perusahaan mulai membayar dividen, akan sulit untuk menguranginya atau menghentikan pembayaran. Investor biasanya melihat hal ini sebagai tanda penurunan laba dan hilangnya pendapatan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Naya. Selanjutnya yaitu ada pengaruh dividen pada harga saham. Pembayaran dividen dapat memengaruhi harga saham. Misalnya, jika saham diperdagangkan seharga $60 dan perusahaan mengumumkan dividen $2, harganya bisa naik menjadi $62. Namun, pada tanggal ex-dividen, harga saham cenderung turun karena pembeli baru tidak akan menerima dividen tersebut. Misalnya dari $63 sehari sebelumnya, harganya bisa turun menjadi sekitar $61. Cara mengukur dividen. Dividen diukur dalam dividen per saham, yaitu jumlah dolar yang diterima per saham. Selain DPS, total laba adalah ukuran penting yang mencakup bunga, dividen, dan kenaikan harga saham. Pajak juga merupakan pertimbangan krusial. Investor dengan golongan pajak tinggi sering memilih saham pembayar dividen jika yurisdiksi mereka mengenakan pajak rendah atau nol atas dividen, seperti di Yunani, Slovakia, dan Hong Kong bebas pajak. Kesimpulannya yaitu, dividen merupakan salah satu cara perusahaan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham dan memiliki pengaruh pada harga saham dan keputusan investasi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.